Apa jadinya ketika kamu melakukan perjanjian dengan setan? Ini mungkin yang dialami oleh aku dan keluargaku. Karena masalah ekonomi membuat kami terlilit hutang yang sangat banyak. Membuat ayahku saat itu lebih memilih jalan pintas. Bersekutu dengan setan. Mendapatkan uang secara instan. Dengan perjanjian yang sangat-sangat mengerikan. Saat itu aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Aku mempunyai adik seorang perempuan. Sebut saja dia Ratih. Dia masih kelas 5 SD. Ibuku hanya ibu rumah tangga. Sedang ayahku dulunya dia bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan. Namun karena satu dan lain hal, perusahaannya bangkrut. Banyak pinjaman dan membuat ayahku ketar-ketir, terlilit hutang. Sampai suatu hari dia pergi pamit dan bilang akan pergi mencari kerjaan dan pula akan bawa uang, katanya. Hampir 1 bulan lamanya ayahku pergi. Dan tidak ada kabar sama sekali. Saat itu kami pikir dia menelantarkan kami. Tapi ternyata tidak. Dia kembali pulang dengan uang yang sangat banyak. Di mana saat itu kami pindah rumah, bisa membeli mobil, perhiasan emas, dan semua hutang-hutang ayah terbayarkan. Ketika ditanya sebenarnya apa yang ayah lakukan, ketika itu ayah tidak pernah menjawabnya. Dia hanya bilang, bisnis. Ada sebuah bisnis, tender, sukses, dan untungnya besar. Sampai suatu malam, secara tak sengaja, di rumah baru yang kami tempati itu, ayah membuat satu ruangan yang hanya dia saja yang boleh masuk. Malam itu, kupergoki ayah masuk ke dalam sana
dan pintunya tidak tertutup rapat. Aku yang penasaran coba mengintip dari sela-sela pintu. Kulihat ayah sedang duduk bersemedi dan terlihat seperti sedang membaca sesuatu dengan serius. Mulutnya berkomat-kamit, membaca mantra yang entah apa itu, aku tidak mengerti, hingga tiba-tiba saja badan ayat seperti terlilit ular. Dia mulai meregang dan dari posisinya yang sedang duduk bersila, kini dia terlihat terlentang Iya, seperti ada yang melilitnya. Melihat itu, aku buru-buru langsung lari. Tidak mau melanjutkan lebih lanjut lagi. Esok paginya ketika bertemu dengannya, ayah terlihat biasa-biasa saja. Kulirik pintu, kembali tertutup dengan rapat. Ruangan itu tidak ada ventilasi, tidak ada jendela. Aku merasa terbebani mengetahui hal itu. Hingga akhirnya aku bercerita pada temanku. Dan dia bilang, mungkin ayahku melakukan pesugihan. Karena biasanya di dalam satu rumah dan ada satu ruangan yang tidak bisa dibuka, berarti itu pesugihan. Kata-kata temanku ini membuatku mengamininya. Karena iya juga, tidak ada jentrungan yang jelas. Tiba-tiba ayah membawa uang yang sangat banyak, melakukan ritual-ritual aneh. Tapi apa yang harus kulakukan? Apa aku biarkan saja? Toh ternyata aku pun menikmatinya. Aku mempunyai sepeda motor yang baru, gadget yang baru. Serba salah pikirku, tapi jelas ini salah. Aku pun pamit pergi pada temanku. Sebelum pamit, temanku berkata, semua yang dilakukan pasti ada bayarannya. Jangan sampai ada yang dijadikan tumbal, katanya. Tumbal. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri merinding. Ya, aku tidak sepolos itu yang tidak tahu apa-apa mengenai pesugihan dan tumbal. Hanya aku seakan diingatkan kembali bahwa hal seperti itu pasti ada bayarannya. Kepalaku pusing memikirkan hal ini. Hingga akhirnya pada suatu hari, aku beranikan diri menanyakan ini pada ayah. Iya, aku tanyakan apa ayahku melakukan pesugihan.
Di sana ayah sangat marah dan bilang aku tidak bersyukur lah apalah, fitnah. Dia jadi berubah setelah aku tanyakan hal itu. Berangsur-angsur aku tidak berbicara dengannya lagi. Hal yang kutakutkan terjadi. Sepertinya ayah sangat marah pada aku. Satu minggu sudah, ayah kembali tidak pulang. Ibu ketika itu mulai sakit-sakitan, demam, dan ketika ku bawa ke dokter, dokter bilang tidak ada apa-apa, kondisi badannya sehat. Tapi nyatanya terlihat tidak begitu, tidak sehat. Aku langsung berpikir, apa ini? Ini maksud temanku itu. Jantungku berdegup sangat kencang, keringatku bercucuran. Di saat itu ayah pun tidak ada, tidak tahu kemana. Aku pun ada di kamar ibu, menjaga ibu. Bersama adikku, kami mengaji di sebelah ibu yang terlihat sangat-sangat mengkhawatirkan. Badannya terlihat sangat kurus. Bisa dibilang dia seperti mayat hidup. Mengigau tiap malam, berkata tidak jelas. Sudah sangat mengkhawatirkan. Sampai malam itu, ketika kami sedang mengaji, ibuku berteriak, "Berisik, berisik." Kontan aku sangat kaget saat itu. Jelas, itu bukan ibu yang bilang. Aku pun akhirnya bertanya pada makhluk yang mungkin merasuki ibu. Mau apa? Dan dia berkata, ayahku berhutang padanya. Dan sekarang dia akan menagihnya. Lewat badan ibuku, sosok itu tertawa-tawa. Dia berdiri di atas tempat tidur. Ya, ibuku yang sangat lemah itu, dia berdiri di atas tempat tidur, menginjak-injakkan kakinya, meloncat-loncat di atas tempat tidur, membuat aku dan adikku berusaha menahannya. Adikku sampai menangis. Aku pun membacakan ayat-ayat suci, aku keraskan suaraku hingga dia berteriak sambil tertawa. Tak lama sosok itu pun pergi dan ibuku kembali mulai lemas dan terjatuh di atas tempat tidur. Dan tiba-tiba figura cermin hiasan dinding yang ada kacanya terjatuh secara serentak
rumahku itu. Kamar, ruang depan, semuanya. Dan tiba-tiba dari langit-langit kamarku itu terdengar ada suara langkah kaki yang sangat besar menginjak-injak langit-langit kamarku, berputar-putar terus, diiringi suara geraman yang sangat menyeramkan. Aku tidak tinggal diam. Saat itu kulihat jam, menunjukkan jam 1, hampir setengah 2 pagi. Aku mencoba menelpon saudaraku, Ua atau omku, yang mungkin bisa membantuku. Dan akhirnya salah satunya mengangkat teleponku. Dan dia bersedia datang untuk membantu. Kujelaskan apa yang terjadi pada ibuku dan dia berkata, dia akan membawa seseorang yang bisa untuk menyelesaikan ini. Tak lama, kurang lebih 1 jam kemudian, omku datang bersama seseorang yang katanya ahli dengan spiritual. Sebut saja dia Om Hari. Om Hari pun langsung mencoba menerawang dan melihat apa yang terjadi di rumahku itu. Singkat cerita, memang benar, ternyata ayahku melakukan pesugihan. Dan sosoknya adalah siluman atau makhluk, yaitu ular. Namun mempunyai setengah badan manusia. Dan seorang ratu seperti perempuan. Dan sosok ini mempunyai banyak ajudannya. Salah satunya ada sosok yang besar, tinggi dengan mata merah dan bertari yang tadi masuk ke dalam ibuku. Om Hari pun coba menetralisir segalanya. Sosoknya memang sangat kuat. Namun akhirnya Om Hari pun bisa menetralisir itu semua. Sampai ketika coba dibersihkan dan memanggil Karuhun dari keluarga kami yang sebenarnya, tiba-tiba saja ibuku tersadar dan dia terlihat kembali sehat. Namun Om Hari berpesan, sakitnya ibuku ini sudah pindah dan kembali pada ayah yang entah di mana saat itu. Lebih baik kita mencarinya untuk membersihkannya juga. Karena ini jika tidak akan sangat berbahaya. Kami pun coba mencari ayah hingga akhirnya kami menemukannya. Dia masih berada di satu kawasan dekat dengan saudara-saudara ayah.
Dan benar saja, kondisi ayah sangatlah buruk. Sakit, dan dia terus meminta maaf pada kami. Dia terus melihat hal-hal yang dia tidak inginkan. Dia bercerita tentang sosok besar yang selalu datang setiap malam, marah padanya, dan badannya sangat sakit seperti dililit ular yang membuatnya nafasnya menjadi sesak. Om Hari pun akhirnya coba untuk membersihkannya. Namun apa yang sudah didapatkan, bagaimanapun itu tidak halal. Dan bersiaplah jika suatu saat nanti akan kembali seperti sebelumnya. Kami pun siap. Tidak bisa aku ceritakan dengan detail seperti apa yang jelas. Setelah kejadian itu, kami pindah rumah ke rumah yang lebih sederhana. Ayah menjadi sangat rajin beribadah. Meskipun ada bayaran yang harus dia bayar, kakinya jadi lumpuh. Sebuah pengalaman berharga. Mungkin cerita yang untuk kejadian yang kualami ini menurut kamu yang mendengarkan tidak seram. Tapi bagiku ini sangat menakutkan. Apa jadinya jika ini terjadi pada kalian yang sedang mendengarkan? Di mana salah satu dari kalian dijadikan tumbal hanya untuk sebuah materi yang pada akhirnya tidak akan dibawa mati.